Assalamualaikum, selamat pagi. Saya perawat Mimiati. Pagi ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik head to toe kepada pasien. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik head to toe kepada pasien, kita wajib untuk mencuci tangan. Selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan, saya perawat ini. Pagi ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu. Pemeriksaan fisiknya dari kepala sampai di kaki. Apakah Ibu bersedia Ibu? Ya. Mohon maaf sebelumnya, nama Ibu siapa? Ibu Ros. Umurnya berapa Ibu? 41 tahun. 41 tahun. Saya akan siapkan peralatannya dulu ya Ibu ya. Tunggu sebentar ya. Kita pakai sarung tangan dulu. Oke. Maaf Ibu, pemeriksaan fisiknya kita mulai dari kepala. Jadi saya ada pegang kepala Ibu, tidak apa-apa Ibu. Di tahap pertama pemeriksaan fisik head to toe kita mulai dari bagian kepala. Kepala diinspeksi bentuk kepala apa simetris atau tidak, diperiksa kulit rambutnya kelihatan kotor atau tidak, ada ketombe, ada kutu, kita periksa terlebih dahulu. Maaf ya Bu. Oh, kepalanya bersih. Kita palpasi apakah ada benjolan pada kepala atau ada nyeri tekan atau ada luka pada kepala. Kita raba juga di bagian kepala belakang apakah ada kutu-kutu. Selanjutnya kita periksa pada wajah pasien apakah wajah pasien kelihatan pucat atau kemerahan. Selanjutnya kita periksa mata pasien. Mata pasien kita periksa konjungtiva pasien apakah pucat atau tidak. Kalau pucat berarti ada tanda-tanda anemia. Pada sklera pasien apakah iterik atau tidak. Maaf Ibu, kita periksa ya. Baik Ibu. Selanjutnya kita periksa bagian hidung. Bagian hidung kita inspeksi apakah ada bengkok pada tulang hidung, apakah ada pembengkakan pada hidung. Kita lihat apakah ada cairan berlebihan pada hidung. Di mana Ibu ada keluhan di bagian hidung, apakah ada terasa sumbatan? Tidak ada. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada hidung. Maaf Ibu, hidungnya saya diraba. Apakah ada bengkok pada hidungnya atau ada bengkak pada hidung. Selanjutnya kita periksa bagian bibir pasien. Bibir pasien apakah tampak pucat atau tidak. Selanjutnya kita akan memeriksa simetris pada bibir pasien. Pasien dianjurkan untuk senyum. Maaf Ibu, bisa senyum sedikit? Baik. Ini kalau bibirnya tidak simetris kemungkinan ada riwayat stroke pada pasien. Selanjutnya kita periksa pada bagian di dalam mulut pasien. Maaf Ibu, bisa buka sedikit mulutnya. Kita periksa di dalam mulut apakah ada sariawan, giginya adakah berlubang. Selanjutnya lidahnya Ibu, tolong dikeluarkan. Lidahnya tampak bersih atau tidak. Selanjutnya agak dikeluarkan Ibu. Kita periksa apakah ada bengkak pada tonsil. Baik Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya kita periksa pada bagian telinga pasien kiri dan kanan. Apakah bagian telinga di dalam telinga tampak bersih atau tidak, atau ada cairan berlebihan atau tidak, ataukah ada nanahnya. Baik Ibu, saya periksa ya Bu ya telinganya. Setelahnya Ibu, selanjutnya kita lakukan palpasi di bawah telinga apakah ada benjolan. Selanjutnya kita lakukan tes pendengaran kepada pasien dengan mendekatkan jam tangan
ke telinga pasien, apakah terdengar atau tidak. Mohon Ibu kita tes ya pendengarannya. Apakah terdengar Ibu? Iya, betul. Telinga sebelahnya lagi. Iya. Terdengar ya Bu. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian leher. Pada leher ini kita akan periksa apakah ada distensi vena jugularis, apakah ada limfoma, apakah ada pembesaran kelenjar tiroid. Baik, kita akan periksa. Misi Ibu, kita akan pegang lehernya Ibu, kita periksa. Sebenarnya ini kerudungnya harus dibuka. Raba. Agak menelan Ibu. Baik. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada daerah aksila dan payudara. Karena ini pasiennya perempuan, jadi kita periksa payudaranya juga. Maaf Ibu, kita periksa bagian ketiak dan payudaranya Ibu. Tangannya bisa diangkat ke atas Ibu. Tangannya diangkat ke atas, terus kita lakukan palpasi pada daerah ketiak, apakah ada benjolan, dan pada daerah payudara. Kita lakukan pada kiri dan kanan. Maaf ya Ibu, tangannya diangkat. Kita raba juga di bagian sebelah kiri, apakah ada benjolan pada ketiak dan payudara. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian dada. Nah, pada bagian dada ini kita akan lakukan inspeksi apakah bagian dada tampak simetris. Kita lihat pengembangan dada dalam proses bernapas. Terus kita lihat apakah ada luka atau memar pada bagian daerah dada. Terus kita lakukan palpasi pada bagian daerah dada untuk mengetahui apakah ada pembengkakan atau tidak. Maaf ya Ibu, kita aktif Ibu. Selanjutnya kita lakukan auskultasi pada dada untuk mendengar bunyi pernapasan pasien. Pakai stetoskop. Oke Ibu. Napas Ibu, tarik napas. Pada pemeriksaan dada, kita akan mengamati pernapasan pasien, apakah tachypnea, frekuensi napas cepat, atau bradypnea, pernapasan lambat, apakah ada nyeri atau tidak. Pada auskultasi, apakah kita mendengar ada suara murmur, ronkis, tidor, atau wheezing. Selanjutnya kita akan lakukan perkusi. Perkusi untuk dilakukan untuk mengetahui apakah ada hiperresonan atau ada cairan udem paru contohnya. Maaf Ibu. Tidak ada nyeri tekan Ibu? Tidak ada. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan pada bagian abdomen atau perut. Nah, pada bagian abdomen atau perut ini terbagi atas 4 kuadran. Kuadran kanan atas, kanan bawah, kiri atas, dan kiri bawah. Dan terbagi atas 9 region. Kanan hipokondriak kanan, lumbal kanan, dan inguinal kanan. Epigastrik, umbilikal, hipogastrik pubik, hipokondriak kiri, lumbal kiri, dan inguinal kiri. Nah, pada pemeriksaan ini, kalau pada laki-laki kita akan melihat apakah atau kita palpasi inguinal kanan dan inguinal kiri apakah terdapat benjolan atau tidak. Kalau ada benjolan, kemungkinan pada pasien laki-laki ini adanya hernia. Kita lakukan pemeriksaan ya Bu, kita palpasi ya Bu ya. Apakah ada nyeri tekan pada epigastrium? Nyeri tekan pada daerah kiri, kanan? Bagian kiri, bagian bawah, perut kanan bawah, kita tekan
Kalau terasa nyeri, kemungkinan ada appendicitis. Dan kita tekan juga pada bagian sebelah kiri. Mana ibu? Terasa nyeri? Dan kita raba pada bagian daerah pubik. Apakah pubiknya terasa keras atau tidak? Apakah teraba ada massa atau tidak? Nah, ini kita tanyakan kepada pasien, apakah pasien ada ngeluh pada bagian pubik ini, ada keluhan buang air kecil lancar atau tidak? Bagaimana ibu? Buang air kecilnya lancar atau tidak ibu? Lancar. Kalau buang air besarnya? Lancar. Oke, selanjutnya kita akan melakukan auskultasi pada perut untuk mengetahui bunyi bising usus dan menghitung peristaltik usus. Ngerti ibu? Makasih bu. Selanjutnya kita akan periksa pada bagian ekstremitas bawah. Maaf ibu, kita akan periksa pada bagian kaki ya bu. Yang pertama kita inspeksi dulu pada bagian ekstremitas bawah, apakah ada udem pada kaki, apakah ada varises pada kaki, apakah ada luka diabetik pada kaki. Tidak ya ibu. Kita akan tes kekuatan otot kaki. Bisa ditolong diangkat ibu kaki kanan. Oke bu. Kaki kiri. Oke. Kita juga akan melakukan tes refleks pada kaki. Oke bu, kita angkat ya bu. Nanti saya ketuk dikit ya ibu ya. Saya pegang di sini. Maaf ya ibu. Oke, bentuknya baik berarti. Kita lakukan juga pada kaki kiri. Kasih Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bagian atas, yaitu tangan. Nah, tangan ini kita juga akan melakukan tes. Apakah ibu bisa mengangkat tangan kanannya? Tangan kirinya juga ibu. Kita juga akan mengamati pada tangan pasien apakah ada luka atau ada memar, apakah ada udem pada tangan. Selanjutnya kita akan periksa kulit pasien. Nah, sebenarnya pemeriksaan kulit ini harus dilakukan pada keseluruhan seluruh tubuh. Nah, kita tanya ke pasien apakah ada keluhan pada kulit. Jadi kulit bagian mana yang ada keluhan, itu yang kita periksa. Maaf ibu, ada keluhan pada bagian kulit? Tidak. Oke, kita akan periksa ya ibu ya. Ini kita lihat dulu kondisinya kulitnya. Apakah ada bintik kemerahan pada kulit? Kita apakah ada jamur? Kulitnya tampak iterik atau tidak? Selanjutnya kita periksa tubur kulit, ya, tubur kulitnya baik. Selanjutnya kita akan periksa kuku pasien. Nah, pada pemeriksaan kuku ini kita melakukan pemeriksaan kapilari reptil, pengisian kapiler. Nah, normalnya aliran kuku akan kembali kurang dari 3 detik. Nah, kita akan periksa ya ibu, agak saya tekan ini ya ibu ya. Kita tekan selama 2 detik. Ya, kita lakukan pada seluruh jari. Oke, baik. Baik ibu, pemeriksaan fisiknya dari kepala sampai ke kaki sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Kalau ibu nanti ada keluhan, ibu bisa menghubungi perawat di ruang jaga. Oke ya ibu ya. Terima kasih ya ibu ya.